Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memperhatikan firman Tuhan yang akan kita baca dari Roma 15 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara, jemaat di Roma sangat beraneka ragam. Dalam keragaman itu mereka berhadapan dengan bermacam tantangan, baik tekanan dari pemerintah Romawi maupun perbedaan pandangan atau perselisihan di dalam jemaat. Dalam bagian surat ini, Paulus mengingatkan jemaat agar setiap pihak hendaknya dapat memberi perhatian pada yang lain. Dikatakan, hendaknya setiap orang mencari kesenangan sesama. Namun, bukan hanya untuk menyenangkan sesama saja, tetapi ada alasan yang mendasar, yaitu demi kebaikan dan untuk membangun sesama. Keterangan akhir ini disampaikan oleh Paulus karena memang seringkali demi menyenangkan orang lain kita melakukan apapun, sekalipun tidak selalu apa yang kita lakukan itu dapat membawa kebaikan dan membangun orang lain. Saudara, nasihat Paulus ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, khususnya orang tua, baik ibu dan ayah atau kakek dan nenek. Nasihat ini mengingatkan kita agar kita dapat bersikap bijak dalam mengekspresikan kasih dan perhatian pada anak dan cucu kita. Seringkali secara tidak sadar, orang tua memanjakan anak karena rupa-rupa alasan, sehingga tidak tega untuk menolak permintaan atau melarang, bahkan menegur saat melakukan suatu hal yang keliru, atau yang kita tahu akan berdampak buruk pada anak cucu kita. Ada yang bersikap demikian karena anak cucu kita pandang sebagai pribadi yang lemah, sehingga kita tidak tega untuk melarangnya atau tidak memenuhi keinginannya. Sesungguhnya sikap semacam ini akan berakibat buruk pada anak cucu kita sendiri, yang tentunya juga akan berimbas pada diri kita. Dalam Alkitab kita dapat membaca di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 5 dan 6, di mana Adonia, anak Daud, memiliki perawakan yang elok. Ia begitu dimanja oleh ayahnya, sekalipun sudah berusia dewasa, tetapi sikapnya masih kekanak-kanakan. Ia juga menjadi pemberontak dan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang ia inginkan. Ia menjadi orang yang keras kepala, susah diajar dan susah dinasihati karena dari kecil tidak pernah ditegur orang tuanya, bahkan ketika ia melakukan kesalahan sekalipun. Padahal anak yang salah harus ditegur supaya dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau anak tidak pernah ditegur, maka lama-lama ia menjadi anak yang memberontak sebab tidak tahu mana yang benar dan mana yang keliru. Mengasihi anak berarti memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk mendidik anak cucu kita menjadi lebih baik. Didikan yang kita lakukan semestinya adalah didikan yang selalu bersifat membangun. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami dan Engkau percayakan kepada kami untuk kami jalani. Kami berdoa bagi keluarga kami, para eyang, orang tua, saudara-saudara ataupun anak. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat menjalin relasi yang harmonis satu sama lain. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit dan memerlukan pemulihan tubuh. Berkatilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja dalam menyiapkan ibadah onsite dan juga live streaming. Berkati seluruh proses yang kami persiapkan. Berkati pula jaringan yang hendak digunakan serta peralatan-peralatan yang diperlukan, sehingga semua dapat mendukung kami dalam kami menyelenggarakan ibadah secara onsite. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini. Amin.